Tuhan yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai gereja kami, dapat menghubungi Departemen Care yang ada di belakang. Dan terima kasih juga kepada pelayan Tuhan minggu ini yang telah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami menginformasikan kepada seluruh Bapak Saudara bahwa gereja menyediakan Lighthouse Prayer pada pukul 7 malam setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan link Zoom akan dikirimkan lewat grup WhatsApp gereja. Dan setiap hari Rabu dan Jumat diadakan doa siang pada pukul 11.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dijalankan sebanyak 2 kali menggunakan kantong kolektor. Jikalau Bapak Ibu yang memberikan persepuluhan bisa menggunakan amplop persembahan. Jikalau ingin mentransfer bisa melihat nomor rekening berikut ini. Halo teman-teman, apa kabarnya? Oh iya, kami mau mengundang teman-teman untuk bisa hadir di ibadah youth. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Jam berapa guys? Jam 5 sore di FICC Church. Oke, jadi jangan lupa hadir ya. Tuhan Yesus berkati. See you.
Shalom, apa kabarnya? Senang saya melihat Bapak Ibu sekalian. Saya melihat kebaikan Tuhan. Saya bersyukur bisa melihat Bapak Ibu. Semua baik-baik, amin. Seperti Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Daud ngomong ini dalam posisi dikejar-kejar Saul. Jadi kita bisa merasakan, kita bisa menikmati seluruh panca indera kita itu kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap mau mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas seluruh kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hadir dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakan setiap kami. Boleh ada di hadirat-Mu, sehingga kami boleh menikmati Tuhan kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau ya Pak. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah dan menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa boleh hadir di tempat ini, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, melepaskan setiap kami, memerdekakan setiap kami Tuhan dari seluruh belenggu dosa, dari segala belenggu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau hidup semakin suci di hadapan, kami mau hidup semakin layak, berkenan dan sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Beri kami kekuatan, biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami menolong itu ya Pak. Dan sebentar kami mau memuji, kami mau memuliakan, kami mau mengekspresikan perasaan kami, kasih kami, hormat kami kepada-Mu ya Pak. Dan terlebih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kekudusan, tak bercacat celah di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk datang sujud menyembah Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bapak dan Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Sepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami terima kemenangan dari-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan yang amin, amin Tuhan. Imanku bersepakat, kami hanya percaya kepadamu ya Allahku. Kemenangan-Mu aku punya, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima
terima sekarang. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji meninggikan namamu. Mari orang-orang percaya yang siap meninggikan dan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dong. Boleh dong lambaikan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebelum kita naikkan syukur kita, boleh kasih salam satu dengan yang lain. Minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hati dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Hey! Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Dia boleh dong sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus, Dia baik baik. Lebih keras tepuk tangannya untuk Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa namanya? Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you.
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Allah kita dahsyat, amin. Colek dong sebelah kiri kanannya, Allah kita dahsyat, amin. Sebab Dia Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja atas segala raja, amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, dan tak pernah terkalahkan. Dia hidup, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Yesus nama di atas segala nama, amin. Raja di atas segala raja. Namanya. Bertepuk tangan lebih keras. Yes. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, amin. Dia perkasa, Dia mulia. Yesus nama di atas segala nama. Seru
namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat? Masih semangat, berarti semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu sebelum duduk kasih tahu satu dengan yang lain, katakan Tuhan kita maha besar. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Engkau yang kami sembah, selamanya Kau tetap Allah. Sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau, Kau pencipta segala yang ada Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap Allah. Terima kasih. Tiada pernah terselami dalamnya pikiran-Mu Tuhan. Pikiran-Mu tak terukur panjang setia-Mu. Dulu,
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah hanya Engkau Allah di hidupku. Bapak dan Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah di hidup kami, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Kau Allah yang hidup. Dan selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, Kau tetap Allah kami. Terima kasih Yesus. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, haleluya, Kau tetap Allah kami. Kau Allah yang setia, walaupun bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Selamanya Kau Allah dalam hidup kami. Kau Allah yang hidup. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Allahku. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, oh amin. Terima kasih ya Allahku. Yes. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu,
Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu ya Allahku. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami hingga detik ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami berkumpul bersama, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah pengagungan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hormat, kemuliaan, syukur kami hanya bagi nama-Mu yang hidup, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia, yang agung itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Hingga detik ini Tuhan, kami masih diizinkan untuk bernapas. Kami masih diizinkan untuk melakukan segala kegiatan kami, terutama bersekutu memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu yang kami bisa ucapkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Berikan hati kepada kami, hati seorang hamba yang mau dengar akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan, kuasa, otoritas yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap perkataan hamba-Mu itu adalah firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Firman-Mu akan menyatakan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu melalui firman yang disampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Kami undang kepada hambanya Ibu Pendeta Marta untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada Ibu Gembala dan yang mewakili dan Bapak Bendahara Umum Sinode GPI Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Terima kasih. Ya, saya tidak usah kenalkan, nama saya paling simpel sekali dan yang dimusuhi oleh gereja. Karena nama Marta tidak pernah bagus di dalam Alkitab. Ya, tema saya hari ini adalah bagaimana kita bebas dari rasa sakit hati. Ya Bapak Ibu bisa? Sudah ya, oke. Hari ini tema saya adalah sakit hati. Hari-hari ini kita menghadapi satu keadaan di mana kita dengar megatrust akan terjadi, betul kan? Nah, ekonomi yang gak jelas, gak jebol, gak jelas gitu Bo, ya kan? Dan semua orang mulai berkata, bagaimana ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini saya mau berkata, kalau kita hidup belum beres dengan Tuhan, jangan harap Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, baik, saya akan membahas satu. Kita baca daripada Amsal 12 ayat 16 ya. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang mengatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi apa? Bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
Kalau orang bodoh apa? Apaan? Oh, takut baca ya. Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya, tetapi orang bijak tidak peduli bila dicela. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, hari-hari ini generasi Gen Z, Gen Z ini bukan Gen Z itu loh, buat listrik. Dan Gen A, atau kita kenal dengan generasi strawberry, generasi yang muda rapuh. Coba kalau anak-anak sekarang gampang sekali rapuh. Tetapi bagaimana kita anak Tuhan harus kuat. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau orang bodoh tersinggung, di sini mah nggak ada yang suka tersinggung, nggak ada yang ngaku. Ya, orang bodoh itu gampang tersinggung. Saya dulu orang bodoh, saya cepat tersinggung, saya cepat emosi, saya cepat naik darah. Tetapi firman Tuhan katakan, mau tidak mau, kita bukanlah orang-orang yang seperti itu. Amin. Alkitab mengajarkan orang bijak tidak peduli bila dicela. Ya Bapak Ibu, hari ini coba kita renungkan. Banyak orang yang berkata, ya saya kan harus jaga harga diri. Ingat, di mata manusia engkau hebat, di mata Allah engkau direndahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati itu sumber kehidupan. Hati itu harus dijaga. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati tidak dijaga, hidup kita hancur. Ya, kalau hati tidak dijaga, hidup kita hancur. Makanya hari ini berapa banyak kita orang Kristen mengalami yang namanya persoalan, yang mengalami sakit hati, yang mengalami ekonomi yang bermasalah. Cek dan recheck, apakah kita masih punya sakit hati dan kekecewaan. Kalau kita masih ada, segera bereskan. Ya, kecenderungan manusia yang berdosa itu jahat. Di dalam Kejadian pasal 8, manusia sejak masa kecilnya sudah jahat. Ya, pikiran berkaitan dengan perbuatan. Kemarin saya mengajar di salah satu gereja di Jakarta ini. Semuanya pendeta ya, jemaatnya, murid saya. Mereka bertanya sama saya, Bu Marta, gereja yang penting kualitas apa kuantitas? Itu sama dengan membedakan mana telur, mana ayam. Saya bilang, orang percaya pasti berkualitas. Kalau dia berkualitas akan berkuantitas. Hari ini bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bebas dari rasa kecewa, sakit hati, kebencian, amarah. Saya dulu gak bisa mengampuni orang tua saya. Karena dari kecil saya dididik keras oleh papi saya. Saya tidak pernah ada kata kasih sayang dari ayah dan ibu saya. Saya harus bisa bekerja mencari uang. Saya harus bisa bekerja menghidupi keluarga. Dari kecil sampai saya berkarakter keras. Ketika saya masuk kuliah, saya pun dibedakan dari kakak dan adik saya. Kalau mereka dari Atmajaya dan dari Tarumanegara, saya dari IPB, Institut Pakuan Bogor. Semua orang berkata, waktu saya mau melamar bekerja, apa itu kampusmu nggak terkenal? Tapi saya percaya, kalau sakit hati itu penghambat berkat kita semuanya. Ketika saya marah, saya pulang marah. Ketika saya dipanggil bekerja, orang tidak kenal daripada kampus saya. Hati saya semakin sakit, saya semakin dendam, saya semakin berkata, lihat ya hari tua lu gua gak bakal rawat. Orang yang sakit hati, pikirannya selalu negatif. Kalau di Cibinong banyak, di sini gak ada yang ngaku. Bagaimana kita mau berkata gereja ini bertumbuh? Saya siap menghadap Tuhan, Megatraska itu, atau bagaimana
anak pun, kalau saya hidup saya bebas dari sakit hati, saya siap menghadap Tuhan. Ingat Paulus berkata, karena hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah apa? Orang gak punya sakit hati mah aman. Coba kalau kita masih nyimpen pahit. Ya, kita lanjut. Penyebab sakit hati. Berapa banyak hari ini kita masih punya penyebabnya sakit hati? Adalah rasa sombong. Kita baca yuk. Buka Alkitabnya. Sengaja gak ditulis melulu. Alkitabnya bersih semua. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ya. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama apa? Mata sombong. Tuh, banyak orang sombong. Saya nggak bisa ngampuni. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 kelokan dan penuh tobing-tobing yang ada. Terus apa? Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat apa? Rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyembur kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hari ini bagaimana kita hidup? Apakah kita hidup dengan kesombongan? Ya, Paulus katakan, apa yang dulu aku anggap hebat, apa yang dulu aku ini murid Gamaliel, aku ini orang terkenal, tetapi ketika aku mengenal Kristus, aku anggap itu semuanya sampah. Apa yang mau disombongin? Kalau udah mati, Bapak Ibu, namanya ALM. Betul nggak? Saya kemarin mami saya kena serangan jantung kan di Cianjur minggu lalu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Kuburan papi saya tuh diinjek-injek orang, padahal pakai master definitif. Kagak ada yang lihat mentang-mentang pendeta, jangan diinjek, nggak ada. Orang mau injek mah injek aja. Makanya mau sombong apa? Ku tak membawa apa? Apapun juga. Saya punya mahasiswa di salah satu gereja ini, saya angkat jempol. Saya angkat 2 jempol saya. Kami sharing, itu saya mengajar di sana 12 orang ambil sekolah sarjana teologi. Saya salut dengan mereka. Mereka semua pengusaha. Tapi kalau mereka kuliah mereka taat. Satu kali saya tanya, gereja ini kok kaya banget? Kasnya kalau nggak salah 30 miliar. Kas gereja. Bukan sinode, gereja. Saya penasaran dong. Kepo. Saya tanya, kas ini bisa dari mana? Kebetulan yang bagian keuangannya tuh mahasiswa saya. Begini Bu, saya jual rumah tahun 2004 2M. Kalau orang Kristen biasanya kenalnya berapa buat Tuhan? 10% dari harga rumah. Misalnya harga rumah 2 miliar, dipotong waktu beli, dipotong notaris, sisanya 300 juta, maka perpuluhannya 30 juta, bener gak? Tapi ini orang, dia bilang, Bu, tahun 2004, mobil saya masih Kijang Bu. Sekarang mobilnya yang begini nih, tahu gak? Jaguar. Terus dia bilang, Ibu tahu nggak? Kami tuh diberkati sejak saya membeli rumah, memberikan rumah. Maksudnya gimana Bu? Saya jual 2 miliar, saya kasih buat Tuhan 1 miliar, buat saya 1 miliar. Dan semua anak yang di situ mereka berkata, kami juga jual rumah Bu. Kami jual 7 miliar, 3,5 miliar kami kasih Tuhan, kami 3,5 miliar. Kalau saudara pengen yang 90%, Tuhan yang 10%, betul nggak? Tapi ini keluarga luar biasa. Gerejanya diberkati luar biasa. Ya, sampai mereka bilang sama saya, Bu, gereja kami tidak kekurangan duit, tapi gereja kami perlu Tuhan di dalam hadiratnya. Tidak sombong, kaya semuanya. Ya,
Sampai saya dicekokin sama espresso kemarin 3 cangkir. Pulang saya nggak tidur. Ya mata sombong. Penyakit yang merusak. Perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Hari ini jangan bangga dengan apa yang kumiliki. Karena itu semua titipannya Tuhan. Yang kedua penyebab sakit hati adalah iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak puas dengan keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Ini kepo. Kenapa orang lain diberkati saya tidak? Cek diri kita. Apa yang menjadi penghambat berkat Tuhan? Apa yang menjadi penghambat Tuhan melimpahkan berkatnya bercurah kepada kita secara berlimpah-limpah. Yang ketiga penyebab sakit hati adalah tawar hati. Tawar hati tidak berdaya di dalam keputusasaan. Kita mudah menyerah. Aduh udahlah Tuhan, nggak mungkin lagi. Bapak Ibu hari ini saya mau bilang. Kalau engkau gampang sakit hati dan engkau berkata nggak ada masalah yang bisa diselesaikan. Bertobatlah sebab Tuhan sedang mempersiapkan anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Panas hati yang suka marah. Baca yuk. Di sini kan gak ada yang suka marah, saya aja yang baca dah. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Apa dikatakan? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Hari ini kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau mau keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Kau dan saya mau masa depan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tinggalkanlah panas hati di hati kita ini. Saya kalau marah dengan anak-anak, saya diem. Kayak kemarin berapa hari yang lalu, tiba-tiba anak saya diemin saya. Hari Rebo, saya ingat gitu. Pulang, mandi, masuk kamar, gak keluar-keluar. Padahal kita lagi nonton di situ, nanya kek, ngapa kek, ini enggak, masuk kamar aja, cet. Dalam hati anak sekarang teh cilepengnya kata orang Sunda teh. Ya, udah saya panas sebenarnya. Karena hari Kamis ada doa pagi, saya bangun pagi. Dia saya tungguin gak keluar-keluar. Saya kayak supir di mobil nungguin aja. Dia gak keluar-keluar. Ini hati udah pengen lau. Gua telen lu. Terus saya mulai ingat firman Tuhan. Jangan panas hati. Saya bilang adem. Kata Heski begini. Orang pendeta gendut karena nurunin gitu ya. Narik napas jadi perutnya gendut jadi begitu. Ya udah saya ikut ingat Heski. Berarti saya gendut karena terlalu sabar Tuhan gitu ya. Saya jalan ke gereja. Sampai di gereja dia nyusul naik motor. Nanya kagak, apa kagak. Yang lain disalamin emaknya duduk doang. Ini secara manusia pengen marah. Tapi tinggalkanlah panas hati mau doa. Kelar kebaktian, saya ngobrol dengan jemaat. Dia naik motor aja pergi pulang. Dalam hati ya Tuhan ini anak teh pengen gua tabok. Tapi kata Tuhan ingat kepada saya. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Akhirnya untuk menghilangkan panas hati. Saya makan bubur panas. Saya makan bubur, saya pulang. Saya pulang, dia lagi di meja makan. Saya tanya sama dia. Ada apa kamu begitu? Dia jawab gini. Enggak ada apa-apa Mami, it's okay. Emang kenapa Mi? Ya Allah, saya bilang lu tuh kemarin kayak setan. Mami aja perasaan sini, saya panggil mami saya. Tuh tanya emak, iya kamu semalam kayak setan. Jadi kok mami gak bilang-bilang aku kayak setan? Coba kita mah udah gergeten, coba kalau saya panas hati. Perang. Alkitab bilang hari ini, kita orang yang pinter bukan orang yang bodoh. Orang bodoh gampang tersinggung, orang bodoh gampang marah, orang bodoh gampang ngambek. Sama kayak di Cibinong, sama di sini juga. Ya, Alkitab yang ngomong. Ya, apa yang dikatakan lanjut? Ajaran Alkitab orang yang mudah sakit di hati ini adalah bilang sebelahnya. Lu bodoh enggak gitu? Gampang sakit hati enggak? Ya, gampang kecewa enggak?
Kenapa kita bodoh? Nih Alkitab bilang apa? Karena merusak hidup diri kita sendiri. Orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang marah, hati-hati sedang merusak dirimu sendiri. Hati yang gembira. Apa? Kalau saudara overdosis. Jelas firman Tuhan katakan, kalau kita gampang tersinggung, kalau kita sebentar-sebentar marah, gembala nggak tanya tersinggung, gembala cuman nggak tepok-tepok pundak ngambek kayak jemaat saya. Nggak salaman, cuman biasa salaman saya suka tepok. Tuhan berkati ya, ini lupa. Suaminya telepon, Cici bikin ulah apa? Kenapa? Istri saya ngambek-ngambek. Dari Ciawi saya nyetir ke Cibinong. Saya tanya, maaf ibu marah kenapa sama saya? Tadi salaman sama saya, Cici sombong. Sombong apa maaf? Pakai tepok-tepok, kenapa? Kayak biasa. Makanya gendut. Ya, merusak diri sendiri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan pakai anti anjing buat hilangin kerutan. Kalau suka marah kerutnya nambah. Anti apa? Anti anjing kan? Anti anjing atau apa? Yang buat dikerut sini. Anjing. Buktinya anti anjing ngonggong melulu, bisanya marah mulu ya. Cucu saya hari ini ulang tahun. Namanya Joy. Tuh Heski tadi bilang selamat ya Ci, cucunya ulang tahun. Anjing saya. Ya, karena bodoh itu merusak diri sendiri. Coba, kalau kita gampang tersinggung dosa nggak? Kita harap gini, saya berharap gini. Yang saya kenal cuma si Okran. Tuhan, saya sebel sama si Okran. Coba Tuhan, ntar si Okran pulang dari sini Tuhan. Naik tangga jatuh ngegelundung. Palanya benjol, ya kan? Nanti dibalut cuman kelihatan matanya doang Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Jangan berdoa seperti itu. Itu namanya orang yang sakit hati penghambat berkat Tuhan. Amin. Jangan punya rancangan jahat dalam hidupmu. Yang dagang-daganglah dengan jujur. Yang kerja-kerjalah dengan jujur. Jangan biarkan sakit hati melanda hidupmu. Ya, Tuhan pasti memulihkan dan memberkati kita. Amin. Yang kedua, merusak masa depan. Kita nyanyi sebab dia hidup. Ada apa? Ada hari esok katanya. Buktinya belangsak terus. Kenapa? Ada penghambat. Apakah penghambatnya? Dosa. Ingat Tuhan bilang, ada dua orang yang menghadap Tuhan. Yang satu pemungut cukai, yang satu ahli Taurat. Pemungut cukai dia berkata, Tuhan aku orang berdosa. Pemungut cukai, aku tidak seperti orang itu Tuhan. Hari ini saya mau bilang, kalau kita masih punya hati yang seperti itu, cepatlah bertobat. Saya belajar untuk tidak punya hati yang cepat tersinggung. Sekarang orang mau ngomong apa, biarin dah, lagi jadi selebritis. Jangan sampai kita merusak masa depan kita sendiri. Hanya karena apa? Kekecewaan, sakit hati, kebencian, amarah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang salah satu gereja pagi-pagi. Ada seorang ibu bilang begini, Bu Pendeta kita makan mie. Tadinya mau makan di tempatnya Jerry tapi lupa. Saya dibawa makan gitu. Oke. Sampai di sana saya bilang, Tante sepertinya tukang mie-nya tutup. Oh saya lihat GoFood only. Artinya dibawa pulang. Artinya gak bisa makan di situ. Dia bilang begini, tenang. Masuk yuk Bu Pendeta sama saya. Saya masuk. Sampai di sana dia gebrak-gebrak meja. Woi, gua nih mami lu. Gua datang bawa pendeta, lu taruh meja kenapa buat pendeta makan? Bawa pendeta kok pendeta pergi sama preman.
Terus saya bilang, tante udah yuk kita go food aja, kita apa namanya, take away aja, makan di mobil. Enggak. Kurang ajar nih anaknya diomelin di depan saya. Anaknya udah kayak papaya Cipinong. Ya, terus apa yang terjadi? Saya bilang, sorry ya, saya nggak bermaksud, nggak mamah begitu. Nggak lama kemudian dia tanya sama anaknya, cucu gua mana? Masih tidur mah, jam 8 masih tidur, suruh ke gereja, dia bangunin. Cucu, keluarlah bahasa yang kasar. Kebun binatang ada di sono. Saya pikir ini tukang mie apa kebun binatang. Gitu. Saya takut salah masuk. Ketika cucunya keluar, mukanya penuh kemarahan. Saya datang, saya deketin, maaf ya, maafin Oma. Udah biasa begitu Oma. Biarin, belum tahu aja nanti kalau udah tuanya dia bagaimana. Hari ini kita gampang emosi. Dan kalau emosi kita menyebar kepada orang lain, bisa berdampak masa depan kita. Bukankah kalau Tuhan berjanji, kita sebagai orang tua, angkatan orang benar. Terus apa? Anak cucu orang benar akan diberkati Tuhan. Kalau sudah ada kepahitan, apakah ada berkat? Jangan hambat berkat Tuhan hanya karena kekecewaan di hati kita. Amin. Yang ketiga, hidup yang tidak sesuai dengan firman. Kenapa bodoh gak sesuai firman? Tuhan bilang, kesusahan hari ini apa? Cukup sampai hari ini. Besok mah udah amat. Bodoh amat besok mah. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kalau kita marah jangan sampai matahari terbit atau terbelam lagi. Selesaikan, bereskan. Saya waktu tante saya kena kanker payudara. Saya bawa dia ke Pineng di Adventist Hospital. Dia langsung dioperasi. Waktu itu saya bilang sama dokternya, dokter kasih saya tahu penyebab kanker itu apa. Dokter itu ngomong sama saya, dengar para wanita, 90% kanker payudara itu adalah karena apa? Sakit hati. Cibinong ada untuk cancer ya, Sentra Medica Hospital karena saya banyak teman di situ. Saya tanya sama mereka, hei penyebab kanker apa? Sakit hati, 10% keturunan. Simpan sakit hati, dampaknya untuk diri kita sendiri, benar kan? Makanya Tuhan bilang, stop kesusahan hari ini, masalah hari ini stop. Karena hari esok Tuhan sediakan yang baik untuk kita semuanya. Ada seorang anak, dia datang kepada gurunya, dia berkata kepada ibu guru, ibu guru aku sebel sama papa. Besok dia bilang, ibu guru aku sebel sama mama. Dia besok lagi dia ngadu, dia sebel sama koko, sama cici, sama adiknya. Gurunya bilang, semua anak-anak dalam pelajaran agama hari ini yang punya sakit hati berapa orang? Angkat tangan ya. Besok bawalah kentang, tulislah nama-nama orang yang engkau sakit hati. Misalnya papa 1 kentang. Kalau papa mama berapa kentang? Papa mama kokoh cici dede 5. Ada seorang anak, karena dia banyak kekecewaan, dia bawa 5 kentang. Ada yang 1, ada yang 2. Kemudian gurunya bilang, Dibo udah bawa kentangnya, bawa pulang. Dia bawa pulang. Tapi besok harus bawa lagi, dia bawa lagi. Tiap hari dia mesti bawa pulang pergi kentang itu. Lama-lama kentangnya apa? Nimbulkan apa? Yang paling bau yang mana? Yang 1 apa yang 5? Yang 5. Bukankah seperti itu hidup kita? Berapa banyak kita busuk di hadapan Tuhan karena hati kita tidak beres. Kita diliputi oleh sakit hati. Yesus berkata, ampunilah kesalahan mereka di atas kayu salib, betul? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sakit hati, penghambat berkat Tuhan. Yang keempat, sakit hati adalah gombloh, bilang apa? Madu. Madu peracun tuh. Iya, pokoknya yang pinter nyanyi gombloh pinter dah masalah racun meracuni. Ya. Sakit hati adalah racun.
Kalau saudara mau diberkati, masa depan anak-anak kita diberkati, kita sehat, milikilah satu, pelepasan akan kesalahan orang. Jangan sakit hati. Ketika saya mengampuni mami saya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, saya cukup. Betul, saya cukup. Kemarin saya cuma lihat gitu loh. LCD kecil yang model baru gitu ya. Dia bilang, Bu, ini bolehnya belinya di iBox, Bu. Dipakai enggak kok? Dipakai, tapi kalau ibu mau nanti saya beliin baru lagi. Ih, gereja kayak begitu, cuma nanya doang. Ya, ini apaan? Oh, ini gini, Bu. Ibu mau? Kalau saya serahkan mah bilang, mau. Saya enggak mau. Saya merasa cukup apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Cukup. Makanya Alkitab bilang kalau hari ini hidup kita masih sakit hati, kita belum layak di hadapan Tuhan. Oke, bagaimana mengatasi sakit hati? Akui di hadapan Tuhan kekecewaan kita. Tuhan, sebel sama si Okran, udah hitam, keriting, apalagi Ban? Hidup lagi. Nakal lagi Tuhan. Sebel. Ngadunya sama Tuhan. Sudah ngadu lega, ya kan? Ya keren ya? Masih sakit hati, tak cempremot kamu. Okran baik kok. Kalau lagi baik. Ya, sharing dengan orang yang bisa dipercaya, bebasin di hati yang sakit. Makanya jangan suka dengar lagu Betaria Sonata, hati yang luka. Makanya banyak orang pada sakit hati yang luka, toko obat kuat, GERD. Mau GERD kayak Grab kayak apa ya. Bagaimana kita mengatasi sakit hati, memaafkan. Hari ini kita gak ada yang sempurna, Tuhan juga maafin kita kok. Apa kita gak sering sombong? Sombong! Lihat nih siapa nih. Satu kali saya kan sekarang memegang organisasi kependetaan. Ada staf saya bilang begini, Bu Marta, Bapak ini gak mau ikut dulu kegiatan gereja. Oh iya, kenapa? Titelnya salah tulis. Ya ampun Tuhan, titel salah tulis ngambek di Cibinong. Ini enggak salah. Itu terjadi loh. Bicara dengan orang yang mau mengecewakan empat mata, dan terlebih yang penting adalah dimulai dari kita. Perbarui pikiran kita. Belum tentu dia tahu saya sakit hati sama dia. Betul gak? Tapi kita sudah racuni otak kita dengan sakit hati, kekecewaan, kebencian, dendam, amarah dan sebagainya. Bapak Ibu, jangan merusak pikiran kita dengan yang namanya sakit hati. Saya lepasin. Baru-baru ini juga saya ada masalah. Ya, tanda tangan saya dipalsukan untuk sebuah ijazah. Kalau saya tuntut ke dikti, habis orang itu. Adik saya seorang pengacara, dia bilang, Ci tuntut orang itu. Tapi saya ingat, kasih pasti lemah lembut, kasih apa? Pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasihmu Tuhan. Saya ngomong dengan Tuhan harus saya perbuat apa? Saya minta diperbaharui pikiran saya. Saya nggak mau dirusak. Orang buat jahat dengan saya nggak mau balas supaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Saya mau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya mau Bapak Ibu siap masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, oke, kita lanjut. Kita pulangnya sampai jam berapa ini? 10, enak aja. Dampak sakit hati, berkat tertutup. Makanya nggak aneh kalau orang yang mudah sakit hati, mudah kecewa, jangan harap berkat Tuhan lancar. Berkat tertutup karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkatmu tertutup. Makanya banyak orang berkata, BP7 bangun pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat panas, pinggang pegel, pala pusing. Ya. Semuanya pas-pasan. Padahal Tuhan berjanji, jangan takut, makan, minum, pakai, berkat Tuhan tercurah atas orang percaya. Tapi kenapa engkau hidup seperti itu? Cek dan recheck. Apakah hidupmu masih banyak kepahitan dan kekecewaan di dalam hati ini? Tuhan bisa berkati kita berlimpah loh.
Percaya enggak? Bagi Tuhan gak terlalu sukar untuk menolong kita. Gak terlalu sukar untuk memberkati kita, amin. Hari ini saya mau mengajak kita semua bebaskan hidupmu dari sakit hati. Yang kedua, dampak daripada sakit hati adalah sakit secara fisik dan psikis. Stres, GERD, dan lain-lain. Saya tanya asam lambung sama dokter. Dok, penyebab salah satu asam lambung apa? Udah bilangin Bu, pikiran. Ya, orang sakit asam lambung ditolak loh sama asuransi sekarang. Saya tuh saking terlalu jujur masuk asuransi. Saya pernah tulis asam lambung, enggak diterima. Waktu saya tanya sama teman saya, kenapa gue ditolak? Asam lambung itu penyakit yang tidak akan dijamin oleh cover oleh asuransi. Karena dari asam lambung bisa ke penyakit kemana-mana. Terlebih sakit kantong. Ya, tidak ada damai dan sukacita. Lihat sebelahmu, apakah orang-orang yang bodoh kata firman Tuhan? Karena sakit hati. Coba lihat sebelahmu, apakah dia termasuk kalangan bodoh? Yang Alkitab bilang karena kebanyakan sakit hati. Coba lihat. Pinter semua ya. Wah, haleluya. Oke, nah betapa pentingnya sebuah pengampunan. Ada ketenangan hidup. Ya, saya sekarang tenang hidup saya. Orang mau ngomongin saya apa bodoh amat. Orang mau bikin apa bodoh amat. Sekali Yesus. Saya anaknya. Anaknya disakitin, bapaknya bela enggak? Saya anak. Sekarang guru paling takut sama orang tua. Dulu waktu saya salah nih, saya nakal atau nilai saya jelek, kan ada buku apa tuh? Diisi orang tua suruh tanda tangan, dapat nilai berapa. Kalau mau tanda tangan sama orang tua takut. Sekarang mah orang tua teh preman-preman. Kenapa anak gua dapat nilai 30? Bukannya anaknya diomelin, gurunya diomelin. Memang jadi guru nasibnya kayak saya. Makanya apa? Gemuk saya, ya. Ajaran Bapak Gembala. Ya, ada ketenangan. Ya, makanya saya nggak mau pusing. Hidup sudah susah, mengalir aja sama Tuhan. Kamu sakiti hati saya, engkau perbuat itu dengan saya. Urusanmu dengan Tuhan, karena Tuhan pembelaku. Amin. Tuhan kota bentengku. Meskikan ada lagu ceceng ceban kan saudara. Ya, dan biarkan lagu ember itu mengalir, ember hembuslah Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Dan biarlah abang-abang bangkit. Ya kan? Makanya dikatakan firman Allah. Kalau pentingnya pengampunan kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan terlebih kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau jemaat GPA Keluarga Allah diberkati oleh Tuhan. Amin. Lepaskan. Jangan ada sakit hati lagi. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memulihkan masa depan kita. Hari ini. Kalau kita gampang tersinggung, gampang marah, bilang sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengeluarkan buah roh. Sabar. Sukacita. Kasih sukacita penuh pengharapan ya. Pengendalian. Saya banyak belajar. Makanya kalau saya sekarang nyetir mobil, kalau dipepet saya bilang, silakan Pak ambil jalanannya. Saya diklakson, saya bilang, Pak terima kasih saya punya bunyi-bunyi supaya tidak ngantuk. Gitu kan? Coba kemarin saya dari Jembatan 5. Pasar Jembatan 5 itu kan terkenal macet tuh, pasar sayur. Saya udah sempit, saya mobil pas-pasan. Di depan ada orang berhenti aja naik motor, beli sayur dulu. Gua klakson. Pendeta, enggak diklakson. Keenakan. Enggak lama dia maju, oh puji Tuhan. Maju lagi, dia berhenti lagi. Saya bilang Allah Roh Kudus mengalirlah, mengalir. Besok mau khotbah. Ya. Puji Tuhan. Hari ini hidup manusia pasti harus berubah. Amin. Katanya aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tidak Bu, kalau untuk dalam hal kecewa itu aku masih seperti yang dulu. Ya, nggak bisa. Yuk mari pemain musik. Hari ini kita mau minta Tuhan mengubah hidup kita semuanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyi refnya saja.
Damai dulu bukan? Soalnya saya mantan dosen dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, kita nyanyi refnya aja ya, oke? Ali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali hari ini kalau Engkau sudah pilih Yesus, rubah hidup kita. Jangan biarkan sakit hati menghancurkan hidup kita. Jangan menjabat berkat kita. Haleluya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Bapak Ibu, mari kita sebagai anak Tuhan mau berkata seperti daripada Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan pandanganku kepada panggilan sorgawi. Hari ini jangan biarkan hatimu diliputi dengan rasa kecewa. Yang lalu sudah berlalu, ciptaan baru itulah yang Tuhan cari. Amin. Kita nyanyi sekali lagi, aku mau sekarang hidupku sekali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya. Benarkah kita cinta Tuhan? Tuhan gak minta kita hanya berkata aku mengasihi Engkau. Tuhan minta engkau dan saya praktekin firman Tuhan. Lepaskan sebuah pengampunan. Lepaskan sakit hati. Yang lalu sudah berlalu Tuhan. Aku sekarang mau Yesus, aku mau menjadi pelaku firman. Supaya janji-janji Allah tergenapi dalam hidupku. Ekonomiku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan, masa depanku dipulihkan. Aku punya pengharapan di dalam Yesus. Hurabatasi karamana ya rabatasi karamana ya rabatasi. Bapak hambamu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan keterbatasan hamba. Biarlah kalau jemaat di tempat ini Tuhan pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi hamba berdoa saat ini kami mau lepaskan sebuah pengampunan. Kami gak mau sakit hati lagi. Kami gak mau dendam lagi karena kami bukanlah orang bodoh. Tetapi orang yang memahami rencana Allah di dalam hidup kami. Hamba berdoa diberkati pekerjaan jemaat, usaha, sekolah, kuliah mereka. Pelayanan dan masa depan mereka. Ketika mereka menjadi pelaku firman Allah, maka Allah memberkati dan mencampur tangan dalam setiap hidup mereka. Tantangan persoalan yang mereka hadapi tidak lebih daripada pencobaan yang dia sanggup untuk menanggungnya. Berkati Ibu Gembala, berkati seluruh staf pengembalaan di tempat ini. Hamba berdoa saat ini, biarlah kemuliaan bagi nama Yesus. Kami mau hati kami diperbaharui. Kami mau jadi ciptaan yang baru. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia tadi pengumuman dari FICC News. Bapak Ibu diberkati, telah diberkati oleh Ibu Pendeta Marta yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, saya mau lihat. Oke, wow, puji Tuhan. Dan terima kasih juga untuk para tim praise and worship, semua tim pelayan yang sudah melayani. Dari Asher sampai yang ada di belakang, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan untuk mereka yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena beliau sedang ada pelayanan di GPPS Jakarta. Jadi kita tetap dukung dalam doa biar kiranya nama Tuhan ini dimuliakan dalam pelayanan Ibu Gembala kita. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakan rekapan partisipasi pembelian TV dan AC yang ini. Nanti laporan ini akan ditempel di papan mading yang ada di lobi gereja kita.
Saya akan bacakan terlebih dahulu total persembahan yang kita terima dari rekapan partisipasi pembelian TV dan AC, yaitu Blessed to be a Blessing. Totalnya ada 13.700.000. Lalu total pengeluarannya ada 2.685.000. Dan saldo yang tersisa 11.015.000 rupiah. Kami sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memberkati, memberikan 1 unit AC dan TV, dan semuanya sudah terpasang. Untuk TV sudah dipasang di sini dan kita sudah bisa menikmatinya, dan AC juga sudah terpasang di ruang sekolah minggu, dan anak-anak saya lihat sih cukup nyaman sekarang ya. Dan biar kiranya semuanya kita mau kembalikan untuk menjadi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan tanggal 16 September kemarin, ada saudari kita yang mau menyerahkan dirinya untuk mengikuti baptisan sakramen air. Dan saya mau mengundang ke depan untuk saudari Santi Rida Sinambela untuk maju ke depan untuk saya berikan menyerahkan sertifikat baptisan. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk saudari Santi. Wow, Tuhan Yesus memberkati. Boleh difoto dulu mungkin terlebih dahulu teman-teman multimedia. Terima kasih untuk, boleh dibawa lagi? Iya. Oke, silakan duduk lagi. Iya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk saudari Santi. Satu lagi sebenarnya ada, yaitu saudari Novel, tapi beliau tidak datang. Mungkin nanti di ibadah yang selanjutnya ya. Oke, itu saja pengumumannya. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan saya serahkan kepada Bang Tole dan tim Praise and Worship. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Marta yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan naikkan syukur kita untuk memberikan persembahan. Kita naikkan syukur kita. Tiada pernah terukur kasih setiamu Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk bersiapkan diri. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dan dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dan dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Bapak dan Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Jauh tinggi mengatasi langit, dan dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kami undang kepada Pendeta Yeskiel Budi untuk berdoa syafaat dan doa berkat. Terima kasih Bu Marta yang luar biasa buat firman-Nya. Jadi Tuhan tahu ya, Tuhan baik. Jangan sakit hati lagi, ya bertobat dah. Tuhan udah mau datang. Ya sedih lu kok sakit hati melulu. Ya bebasin hati kita supaya kita bebas pulangnya. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, sentuh Hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, pada akhir ibadah kami datang dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan baik. Tuhan sudah memberikan kami peringatan demi peringatan. Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak lalu dengan begitu saja. Firman yang mengubah hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kami mau bebaskan hati kami dari segala macam kepahitan yang ada. Kami itu manusia yang tidak sempurna Tuhan. Kami tidak mau menuntut kesempurnaan dari manusia yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami keluar dari tempat ini. Kami sudah bebas, Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Marta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sertai di dalam pelayanannya dalam GPI Cibinong. Sertai sebentar dalam perjalanannya pulang kembali ke Cibinong Tuhan. Tutup bungkus, jaga dan lindungi Tuhan. Hentarkan sampai di rumahnya dengan tidak kurang satu apapun. Kami juga berdoa Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka.
kuliah mereka, bahkan sekolah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan janji Tuhan, iya dan amin. Dan biarlah kami hidup karena kami menyadari penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Memberkati Tuhan persembahan yang kami persembahkan, baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Ingatkan kami bahwa kami hanya pengelola berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar taat, mengembalikan apa menjadi milik Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang sedang tidak bersama-sama dengan kami, serta dalam pelayanannya, kesehatan, kekuatan Allah menyertai. Ibu Gembala boleh semakin sehat, di masa tuanya Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan terima kasih buat pemerintahan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami bernegara ini. Tuhan di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, di akhir-akhir pemerintahan ini Tuhan, biarlah terjadi transisi yang baik. Dan kami bersyukur untuk pemimpin baru nanti Tuhan. Tuhan juga sertai dengan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini tetap maju untuk kemuliaan Tuhan. Engkau ada di atas bangsa ini, bahkan Engkau berdaulat atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hentarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dalam perjalanan kami pulang, sama ketika Engkau menyertai kami tiba di rumah ini. Kami di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami tidak hadir pada sore hari ini. Tuhan kami boleh saling mengingatkan, untuk kami boleh tetap semangat beribadah. Untuk minggu depan kami boleh kembali dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami boleh kembali beribadah. Kami mengalami kami rindu Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam setiap ibadah kami. Dan perjumpaan pribadi itu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan kami datang dengan tangan yang kosong. Dan kami akan pulang menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kau datang ke rumah Tuhan. Kau sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kau sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Waktunya kau pulang. Bawalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan Allah yang mana memberkati dan menyertai. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. GPI keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.